Dimiskinkan itu koruptornya. Oke guys, selamat malam. Balik lagi di kita ya di Mimbar Akademik. Bersama Cynthia, Bayu, Bambang. bisa itu kejutan tuh. Aldi ya, satu lagi Aldi ya. Oke, balik lagi ke Cynthia. Oke. Bagaimana Cynthia? Bayu. Gimana Cynthia? Baru-baru ini yang lagi rame nih, yang korupsi 1 kuadriliun merugikan Indonesia. Wih, bisa buat makan siang gratis selama berapa tahun tuh? Wagyu menunya, anjay. 2018 sampai 2023. Iya, dalam 5 tahun dia udah korupsinya 1 kuadriliun. Sampai susah gue ngomongnya. 1 kuadrat triliun. Itu kalau duit, Itu emang duit. itu kalau duit seberapa? Kok kita seruangan ini ada? Lebih. Lebih. Kalau ini mau pecahan 1000-an nggak cukup di ruangan. Kan 1000-an lucu gak? Iya lagi. Siapa ya korupsi segitu tuh? Itu Siapa sih? CEO Pertamina, Patra Niaga, Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping, dan Sani Dinar Saifuddin Udin nih, Direktur Kilang Pertamina Internasional. Mereka berdua itu terlibat nih dalam pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara secara signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Selain itu, juga terungkap bahwa Pertamina Pertaniaga diduga mengoplos bahan bakar jenis Pertalite dengan Pertamax, menyebabkan kerugian masyarakat yang diperkirakan mencapai 17,4 triliun per tahun. Berarti kalau misalnya dari tahun 2018 sampai tahun 2023, Jangan suruh ngitung. Nggak bisa. banyak ini ya. Banyak. Terus di sini juga Kejagung mengidentifikasi skema ilegal mereka yang menyebabkan kerugian hingga 193,7 triliun per tahun, yang selama periode 5 tahun mencapai hampir 1000 triliun. Banyak banget tuh duitnya. Kalau dipakai nikah bisa 4 kali. Ini Iya itu. Pakai healing aja, healing. Liburan, jalan-jalan, pasti. Apa kita beli aja ya Langding itu? Beli pulau bisa bang. Beli pulau bisa. Apalagi Bisa. kan pulau Indonesia dijual bebas ya kan. Iya. Beberapa kasusnya kan bahkan ada yang tidak terpelihara ya. Pulau Indonesia cukup lah. Kita bisa bikin PDD part 2. Wah. Ih, takut banget. Mana sama ini. Tapi kayaknya kan nggak mungkin untuk bang. Oke. Sampai korupsi segitu banyak, nggak mungkin, nggak percaya kan. Oke, jadi sebenarnya dampak korupsi ini sebesar apa sih ke negara gitu kan ya? Jadi tema yang kita bawakan hari ini rencananya itu adalah karena ini ya inisiatif salah satu teman kita gitu. Wah, dia lempar. Kayak seberapa apa sih? Langsung aja. Lagi kan udah disikapi Pak Bayu. Bahwa kayak nggak mungkin nih kalau 1-2 orang. Kenapa nggak mungkin ini terjadi Pak Bayu menurut Bapak? Itu uang banyak banget soalnya dari 1 kuadran triliun tuh Pak. Ngomongnya susah kan? Nggak, nih dari lebih Di tepatnya, telinga saya itu tuh udah asing banget. lebih tepatnya tuh nilainya 968,5 triliun. Hampir 1 kuadran. Iya. 1000. Kalau di sosial media kita lihat di klasemen terupdate Liga Korupsi Indonesia, korupsi Pertamina ini menyalip PT Timah di 300 triliun. PT Timah yang baru-baru aja kemarin Ya, ya, yang artis ketahuan. yang libatkan artis itu Iya. ya, ingat ya. ASDP berapa bang? ASDP
nggak masuk 10 besar ya itu. Oh. Kita doakan ya. Ya kita harap jangan lah. Kita Udah harap lah ya. jangan. Karena kita bacain dari Liga Klasemen sementara terupdate 3 korupsi Indonesia ya. Di posisi 10 ada Kominfo sekitar 8 triliun. Di nomor- Kominfo? Ya, di nomor 9 ada Garuda Indonesia di 9,37 triliun. Nah, di PT Musim Mas ada 12 triliun. Di nomor 7 ada Jiwasraya 16,8 triliun. Nah, ini yang menggemparkan juga nih dulu, Asabri 22,7 triliun, ya kan? TPPI. Oh, ini tuh yang tanya ya? Bukan. TPPI 37,8 triliun, nomor 5 ya. Terus nomor 4 ada PT Duta Palma 78 triliun. Nah, di BI nomor 3 nih, masuk BI. Bank Indonesia tuh 138 triliun. Nah, nomor 2 PT Timah 300 triliun, ya kan? Pertamina nih dari 300 triliun nomor 2 ya. Dia naik banget di 968,5 triliun. 8 triliun 3 ya, kali Nay? lipat. 3 kali lipat. Tiga kali lipat. Duit semua nih, 10 besar. Ah, daun kali. Nah, habis ini kan Ada tisu. kita punya Danantara habis ini. Nah, Danantara tuh sama kayak Asabri juga. Bagus itu dari itu. Bagus. Itu konsepnya menarik ya teman-teman ya. Karena kan kalau di negara-negara maju ya, Danantara ini kan setara sama pengelolaan dana yang di dana kelebihan dan milik negara yang daripada terdiam mending dikelolakan investasi gitu. Sedangkan kita tuh kalau trading hitungannya nih ya, Danantara ini kayak kita tuh udah full margin ya kan ya, dan duit panas juga yang di trading kan. Betul nggak Bapak trader? Kenapa sih kayak gitu dong? Iya nih. Enggak, hitungan trading ya kan. Nah, hitungan trading teman-teman yang ngerti trading lah ya kan, kalau misalkan yang main-main saham gitu kan ya, pasti kan yang diinvestasikan tuh duit-duit dingin yang belum pakai cepet. Nah, sedangkan kan Danantara ini juga hitungannya pengelolaannya besar ya kan. Sebenarnya dan dana ya istilahnya panas lah ya, karena kan ini dampaknya lumayan ya kalau misalkan Uang digital. enggak enggak Ya. ya kan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih posisi masyarakat yang jadi korban dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebenarnya gitu kan. Ya, posisinya dirugikan sudah. Iya, posisinya Nggak gitu. ada Terus, lagi posisi terus bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi ini sebagai masyarakat gitu. Satu sisi kita ya warga negara ya kan ya, harusnya mendukung program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain pemerintah ini seakan-akan digerogoti makhluk-makhluk tak berperi kemanusiaan gitu, dimana dia cuma mengutamakan kelompok-kelompok kepentingannya aja. Nah, lalu sepatutnya apa di pertanyaan diskusi hari ini apa sih? Saya lupa. Itu tentu kita menyikapi fenomena tersebut kayak ya kembali ke Bapak, apakah memang benar gitu? Kita perlu memposisikan diri kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap mendukung pemerintah. Oh, Padahal seperti yang kita sadari, saya nggak ingat, saya banget sampai nggak ingat berapa triliun korupsinya itu. benar. Sehingga di mana kita harus berpijak di sini, apakah kita perlu melakukan revolusi seperti negara berabad-abad lalu, bahwa kita harus melakukan pemilihan ulang gitu menyikapi hal ini. Bagaimana Pak? Mbak Cynthia silakan. Mungkin dari Cynthia dulu ya, Mas Cynthia gimana Mbak anunya? Apakah kita harus turun ke jalan kayak kita harus pakai budaya Perancis lagi gitu, kayak kita harus turun ke jalan lagi kah gitu buat reformasi? Cuman apa sih sebenarnya harus direformasi lagi? Sedangkan kan yang duduk di posisi pemerintah saat ini orang-orang yang menurunkan yang berjuang lah di era reformasi zaman itu gitu. Iya nggak sih? Iya, mereka berangkat dari yang menentang di zaman dulu gitu. Iya. Tapi hasilnya mereka juga seperti yang mereka tentang lagi gitu. Nah, Sehingga apa yang harus kita lakukan Mbak Cynthia? Coba silakan. Tidur. Mending turu. Dulu. Mending turu. Jadi Karena nggak ada yang bisa iya. kita perbaiki Nah, apa-apa. kalau Mbak bilang nggak ada yang bisa kita perbaiki, bagaimana kita bercermin dengan revolusi yang dilakukan pada Perancis dulu? Kabur aja dulu. kabur aja. Tapi kan kalau lama-lama nih misalkan nih Cynthia kabur ya kan ya. Saya kabur, Aldi kabur. Pak Bayu di sini ya. Karena dia asli diperjuangkan. Dia stay. Nah, lama-lama Indonesia habis dong gitu. Biarin. Terus kamu nggak punya tempat pulang lagi. Berarti saya sendiri nih. Gimana dong? Enggak, soalnya gimana mau kita tuh gimana mau perbaikin ya? Kalau politik aja
dinasti. Aduh. Susah kan? Tapi kalau Mbak mengatakan ya udah kita diam aja, terima aja, ini berarti Mbak Bukan terima jadi. Kita kalau kritik apapun itu kita tuh kadang ada yang tangkep, ada yang penjarakan, ada yang ya berarti kita diam aja kan kalau dari premis Mbak sendiri. Tapi kalau menyikapi hal tersebut dengan ya udah nggak bisa diapa-apain, sudah dinasti juga entar ditangkap, berarti Mbak sudah siap dengan kerugian yang Mbak terima. terus kalau menurut kamu gimana caranya untuk supaya nggak di Nanti saya di tengah. Pertamina tadi gimana tuh ceritanya yang dikorupsi? Ya, itu kena. dulu? itu kalau Satu-satu. Oke, katanya nih berita hari ini tanggal 1. Katanya di pom bensin selain Pertamina tuh lagi menaikkan harga bahan bakarnya secara serentak. Ini berita hari ini ya teman-teman ya, tanggal 1 Maret. Ini kan bentuk proteksi gitu ya, hitungannya bentuk proteksi. Untungnya ya perusahaan-perusahaan bahan bakar ini nggak sampai Kalimantan gitu ya. Dia cuma beberapa kota di Pulau Jawa aja, kota-kota besar. kota-kota besar gitu. boleh sebut merek Boleh kayak Shell, Shell. kayak kerang-kerang itu, Iya. kan? Shell. Iya betul. Shell. Nah, kan mereka mengeramai karena ada ketidakpercayaan dari masyarakat bahwa sebenarnya ya buat apa sih beli Pertamina, kita beli, mereka juga beli Pertamina juga, kayak misalkan kami ujung-ujungnya kita dipaksa buat beli di Pertamina juga karena mereka kan menaikkan harga gitu. Itu bentuknya bentuk proteksi gitu kan. Nah lalu sebenarnya dengan proteksi ini apakah bisa membangun kepercayaan masyarakat kembali? Ini yang pertama. Yang kedua adalah kesalahan pemerintah menurut saya ya, ketika terjadi permasalahan seperti ini, pemerintah tuh langsung menggait influencer ya. Siapa tuh yang reviewer mobil, Putra Ari Eri ya? Iya, ini disuruh buat jadi Petra Eri kan ya? Iya, Petra Eri disuruh buat bantu pemerintah membangun kepercayaan masyarakat, dan dia nggak mau gitu loh, karena dia bilang dia nggak tahu sebenarnya dioplos apa enggak gitu loh. Dan menurut saya itu bukan langkah yang tepat dan bijak ya buat pemerintah, kayak tiba-tiba nggak influencer pakai buzzer, itu model-modelan apa ya, itu tuh karena masyarakat Indonesia tuh udah cukup cerdas soal itu gitu. Iya, berarti kan yang salah di sini sebenarnya siapa? Iya, siapa lagi? Oke, kan Siapa lagi? jadi kita kan tidak menyalahkan ya, kita membantu masyarakat buat berpikir lebih cerdas kembali, meliterasi masyarakat, dan harapannya pemerintah juga menoleh ke kita gitu, bahwa sebenarnya itu tuh langkah yang orang tepatnya nggak sih. Nah sekarang langkah yang tepat itu seperti apa sih harusnya, Cynthia? Bagaimana sih langkah yang tepat seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu? Kalau menurut saya buka aja langsung gitu, malah dengan dibukakan ke publik ya, itu tuh mencoba meyakinkan publik bahwa kami ini udah terbuka nih gitu, benar dioplos gitu, ini orang udah kami tangkapin, itu kan lebih, menurut saya lebih bertanggung jawab lah perilakunya gitu. Nah, yang saya bingung itu kenapa Ahok berhenti? Loncat tahun 2000. Iya loh, Ahok itu berhenti loh gara-gara itu loh. 2008. Dia tuh sudah tahu cerita yang ini nih. Disambunginnya pelan-pelan sih dia. Ya. Tadi lihat juga video Ahok diwawancarai di tahun 2018 sampai 2023 itu, kalau memang Pertamina itu oplosan, Pertamax itu oplosan, ya mobil-mobil yang memang menggunakan Pertamax itu otomatis rusak semua. Iya. Spesifikasinya memang perlu ron tertentu ya. Speknya itu. Jadi kalau menurut Ahok yang dimainkan itu bukan oplosannya, tapi memang anggarannya. Yang RON 90 misalnya harganya dijadikan RON 92, itu lebih masuk akal sih seperti itu. Karena satu tadi mobil-mobil tertentu, dua untuk mengoplos itu kimianya kan beda tuh. Pasti nggak masuk dia, apalagi sama mobil-mobil yang tertentu itu pasti nggak masuk kata Ahok. Nah gitu katanya. Jadi kalau berdasarkan oplosan mungkin
tidak, katanya dia memainkan anggaran itu. Make sense sih ya. Cuman ya Ahok kan bukan orang teknik kimia juga. Iya. Ahok ini kan apa jabatannya ya? Komisaris. Komisaris utama itu hanya untuk mengawasi, tidak untuk Tidak terlibat langsung. mengambil keputusan memecat. Dia tidak bisa memecat. Yang harus memecat itu kan direktur utamanya. Nah, Fungsinya si Ahok ini hanya pengawasan, dan sebenarnya Ahok itu sudah tahu kinerja petinggi-petinggi di Pertamina itu seperti apa. Namun si petinggi-petinggi ini dia tetap melakukan hal yang dilarang sama Ahok, karena dia tahu posisi Ahok ini tidak bisa juga memecat saya tuh. tidak bisa intervensi langsung. Tidak bisa. Itu benar nggak sih Jan beritanya dulu? Benar ya. Benar. Nah, lalu ya jadi apakah budaya Prancis ini tetap harus dijelaskan nih bang? Sebenarnya budaya Prancis, revolusi Prancis mau diterapkan di Indonesia ini, ya ada plus dan ada minusnya. Misalnya plusnya, masyarakat ingin melakukan revolusi, otomatis kan semuanya bersatu gitu. Sudah PR itu. Sudah PR. Masalah penentuan Harus hari bersatu raya. dulu. Namun di sini kan kita pecah. Gimana dulu caranya untuk menyatukan itu? Kalau terpecah-pecah, otomatis ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Gitu. Tapi ini kita tadi ngomongin budaya Prancis, sebenarnya apa sih budaya Prancis ini yang dimaksud sini? Iya, nggak tahu. Iya tiba-tiba budaya Prancis, anjir pengen tahu. Iya Revolusi. tiba-tiba pengen. Aku Perancis. Ada Saya lupa. revolusinya saja. Perasaan gue briefing malam tadi kan gak ada kayak gitu dah. Apa tadi namanya? Revolusi itu datang atau berangkat dari fenomena yang terjadi di Prancis pada masa siapa namanya? King, saya lupa nama kingnya. King Prancis. Iya, King Prancis lah gitu ya. Pada masa itu tuh rasa-rasa nasionalisme tuh mulai tumbuh nih. Nah, berpikir ya ada rasa-rasa cinta terhadap negaranya waktu itu. Nah, waktu itu kan transisi nih dari si raja Prancis ini sama orang-orang revolusioner yang pengen bentuk negara itu berubah dari kerajaan ke demokratis. Nah, disitulah baru masyarakat Prancis itu turun seluruhnya ke jalan. Yang pertama diserang adalah penjaranya. Benci banget saya ingat-ingat nama. Ada salah satu penjara yang itu tuh dianggap tempat-tempat orang yang dipenjarakan secara tidak tidak secara manusiawi, tidak secara legal, secara hukum yang tepat gitu. Dia itu kayak tidak bukti bersalah tapi dipenjarakan gitu. Di situ dikumpulinnya ya kan. Nah, di amuk masalah penjara itu, di amuk masalah sasaran pertama, hingga akhirnya si raja Prancis ini dipenggal di Prancis dan berubahlah dari Prancis dari kerajaan ke bentuk yang lain kayak gitu. Korupsi juga berarti dia sama. Iya, ketidakadilan sosial pertama, terus penguasaan antara kaum borjuis dan proletar yang digambarkan dalam posisi ini gitu menurut ya. Borjuis dan proletar ceritanya. Kursi Avanza ya guys. Avanza 2010. Nah, antara terjadi itu namanya tersebutlah masyarakat tuh mulai muak gitu dengan sistem pemerintahan yang ada pada masa itu, karena dikuasai oleh segelintir orang, yaitu orang-orang kerajaan, orang-orang borjuis, diganti pemerintahan yang baru. jadi itu pengantar kenapa Perancis yang berasal dari negara
monarki beralih ke demokrasi gitu. Mereka langsung kita revolusi berubah. Ya. Sekarang posisinya Indonesia ini emang sudah dari awal negara demokrasi gitu. Jadi bagi kita para masyarakat, menurut ini orang menurut Bapak dan Mbak sekalian, apa yang perlu atau apa yang tepat yang kita lakukan untuk menyikapi fenomena ini gitu? Sudah ada dibuat oleh netizen 10 liga mereka yang sering korupsi lah, sudah list sudah jelas gitu, dan Peringatan udah ganti warna tuh, dari warna biru peringatan kan, warna merah ke warna hitam, Indonesia gelap. Terus ditanya sama Opung, apanya yang gelap ya? jadi Tapi sebagai- hebat loh, Apa tuh bang? pemerintah bisa nangkap tuh korupsi sampai 900 miliar tuh. Kalau saya korupsi Triliun. itu jadi presiden aja sudah bisa tuh, modal jadi kepala daerah ya. Nah, ya maksudnya duitnya di mana? 1 triliun Nah itu. itu saya tidak tahu tuh. Kalau yang ngasih duitnya diharapkan dikembalikan ke negara ini ya. Tapi kan kayaknya kalau misalnya memang dia korupsi segitu, nggak mungkin sendiri dong. Iya. Tapi kan dia ketahuan dia kan baru jadi tersangka sendiri. Nah, dia mungkin nggak waktu ini kan ada interogasi nih. Ya, nyanyi dia di situ. Dia bakalan bongkar nggak siapa-siapa lagi yang akan terlibat di situ. Nah, Kayaknya nggak mungkin. harapannya sih bisa ya. Kan Harapannya pemerintah kita kan itu. dari orang-orang tegas ya harusnya sekarang ya. Pemimpin kita juga orang yang sangat tegas harusnya ya. Tapi kan kalau dia udah punya banyak uang, Hmm. Indonesia terkenal dengan suap. Hmm. Siapa tahu kan kemarin ke Jagung aja ada yang menyuap. Kasus yang mana tuh Cynthia ya? Jagung. ada Pak ya. Ya lu Cynthia kasus yang mana? Itu Saya lupa. Dia Serius. Jaksa Agung kasusnya yang di Surabaya itu bukan sih? yang Ini yang korupsi jadi 6 juta dong mere. Sampai yang mana? pokoknya tuh Nah, lanjut sedikit. Hakim. Oh, hakim. Oh, hakim. Ya, hakim itu kan seperti Yang disuap. disuap kan dia. Berarti kan hakim itu kan yang mulia. Oke, yang mulia Patrick. Nah, Tapi kan harusnya kalau korupsi itu persidangannya sendiri. Ada namanya tipikor. tipikor. Nah, harapannya sih kayak tangkap satu nih, semuanya diajak teman-temannya biar uangnya bisa dibalikin, ini kan Cynthia. Pengennya. Iya. Kalau Jadi kan misalnya Ada ya. dengan kembalinya uang 980, berapa triliun itu diharapkan ya makan siang gratis ya, nggak perlu mengut dari APBN lagi. dari gimana mereka cara balikinnya kalau uangnya udah dipakai sama Dimiskits, kan itu koruptornya. dimiskinkan. Perampasan aset tuh. Iya, perampasan aset susah banget Tapi miskinnya yang anjir. Kalau pemerintah merampas aset mereka yang korupsi itu juga nggak nyampe deh 1 triliun itu. Karena Iya. kayak banyak banget kan Karena asetnya mungkin disimpan di luar negeri kali ya. Bisa, pencucian uang. Cucian uang. bisa jadi. Cucian Dipikir Indonesia tuh kaya raya ya sebenarnya ya. kaya kan. Banget. Bau banget. Tapi uniknya Tidak dikelola tingkat dengan kemiskinan benar. Indonesia tuh murah banget, kayak 20.000 sehari itu kamu udah dikatakan orang bukan miskin lagi. Di 20.000 sehari. 20.000 pengeluaran kamu di atas Iya, 20.000 sehari pengeluaran udah 20.000 nggak dihitung sehari miskin itu lagi. tuh itu udah kayak padahal kita beli nasi bungkus aja ya Pak ya udah Iya. 18.000 Baru sekali makan ya, belum minum belum minum. belum lagi bensin buat kita pergi ke 27.000 tuh cuma Norden. Tiga. Nggak masalah berbuka dong. Lebih kayak sekali nongkrong kayak 12.000 gak sih Iya. makanya ini sangat jelas dengan kata-kata salah satu ekonom dari Amri yang saya juga lupa namanya, Oke. yang mengatakan Oh iya, bahwa iya. yang mengatakan bahwa tidak ada negara yang miskin, Oh, yang yang ada hanya masyarakatnya yang tidak disejahterakan gitu, dan Indonesia kayaknya jadi sebagai contoh pastinya gitu di dalam hal Wah. ini gitu. jadi laboratorium hidup Indonesia ya kan ya. Jadi Ya kan selesai tokatnya. kayak sampai ngomong tau kayak itu duit bisa naikin gaji UMR orang-orang Iya, UMR kita 3, berapa? 3,5 itu pun baru mau naik 2025 Gaji dosen. Gaji dosen dimatukin nurunin. Tukin bayar Tukin Apa sih itu? Oke, kita lanjut ya. Liga
korupsi. Iya, Gimana? klasemen sementara 10 besar. Karena nih ya netizen nulis klasemen sementara karena bau-baunya bakal ada korupsi baru nih. Belum ketahuan. Yang kita belum ketahuan tuh kayak pagar laut belum ketahuan juga tuh berapa habisnya ya kan ya. Iya. Nah itu Lobster, Masyarakat- bibit lobster belum juga. masyarakat sekitar masa nggak ada yang tahu sih? Tahu makanya viral. Iya. Siapa yang pasang kan pagar laut susah masangnya, nggak kayak bikin pagar. Iya, nggak mungkin sehari 2 hari ya. Iya. Sudah ketangkap kan kepala desanya kan salah tuh. Oh, iya. Kades. Kok bisa kadesnya ya? Iya, gimana ya? Kayak komen aja dah Kayak doang. korupsi itu jadi kultur budaya Indonesia nggak sih? Masuk nggak sih di warisan budaya? Tradisi, coy. Bisa nggak sih dimasukin warisan budaya tidak benda? Kayak gini. UNESCO. Iya, gini. Zaman kita Masuk penjajahan. keajaiban. Sebenarnya kayak katanya ya kita tuh katanya nih ya kita tuh nggak dijajah sebenarnya. Iya, benar. Iya kan Iya, ya? kita Katanya nggak dijajah. karena- Kita itu dibayar oleh Belanda. Kita dibayar Belanda, Iya. tapi duitnya nggak sampai ke rakyat. Iya, sampainya cuma sampai ke atasnya doang. Tuh berarti kan Korupsi adalah- sudah ada sejak zaman Belanda. Jangan-jangan sebelum itu juga ada. Iya lah. Iya. Tarik sampai mana nih korupsi sebenarnya? No Makanya comment. mungkin nggak sih kalau korupsi itu jadi warisan tidak benda Indonesia gitu? Kayak itu tuh kultur budaya, bisa nggak sih dianggap kayak gitu? Bisa. Orang-orang No comment. sebenarnya gue takut lagi. Kabur aja dulu dah. Korupsi, kolusi, Nepotisme. nepotisme. Ali udah 3 batang lagi nih. Berat banget emang topik malam ini ya guys ya. Belum ada mah. Cynthia saking muaknya ya sama isu-isu terkait korupsi gitu. Iya lagi. Kenapa sih? Kan jangan, Pak. Cuma duit 980 triliun ya. Nggak, itu tuh nggak usah kayak segitu ya, kayak 271 triliun kita tuh merasa itu tuh udah besar banget, kayak itu udah seberapa gitu kan. Ini tiba-tiba 1 kuadriliun. Duit dalam cara yang tadi 270 berapa? Satu. 1 triliun. Itu kemarin di penjara berapa tahun? 20 tahun. Sekarang jadi 20 ya. Nah, kemarin Banyak pengembaliannya ya. awalnya kan 6 kan, 6 tahun. terus diprotes lah sama netizen, dinaikkan lah jadi 20 tahun. 271 triliun cuma 6 tahun, cuma 20 tahun. Kayaknya tidak sebanding dengan apa yang sudah dia nikmati. Apalagi 1000 kuadrat triliun. Asik banget sumpah di dan telinga. Ini kita nih ngomong komentarin kayak gitu, tapi pas kita dihadapkan, Bang, nih saya kasih 100 miliar. Nah, Izin saya bereskan dong. Gimana, Bang? waduh. ACC. Kurang sih Pak ya. 200. 3,5 deh. Jadi Oke, deal. deal. Nah, kan itu persoalan mental iya kan ketika kita di posisi itu loh. Kalau kata Dijar apa? Waktu kita bicara APU. Susah juga sih ya kalau misalkan kita cuma nyalahin ya, Iya. harus introspeksi juga. Karena kayak Disapu dulu. disapu dulu. Kita sapu dulu. Memang negara kita terlalu kaya sih kayaknya. Iya lagi. Sampai saking negara kita yang kaya. Ini kayaknya kita tuh harus punya kayak ancaman nyata di Indonesia gitu biar kayak yang bisa maju dengan cepat tuh kayak apa ya? Kayak Korea Utara sama Korea Selatan gitu ya. Tembak. Karena mereka posisinya perang kan juga bisa pengembangan teknologi bisa bagus gitu. Karena kan asumsinya mereka diancam sama keadaan perang yang nyata gitu. Indonesia tuh terlalu enak gitu loh. Kita naruh kayu tiba-tiba tumbuh ubi kan ya. Daunnya dimakan, batangnya tumbuh lagi kan, ubinya Musuh aja. dimakan. Iya, musuhnya nggak ada. Mau nanam apa aja tuh tumbuh di Indonesia ya kan. Di Kalimantan ya, sungai-sungai mana aja ada ikannya ya kan. Ke laut dikit adalah Kaya memang. kaya memang. Tapi pengelolaannya seperti apa? Memang godaannya banyak sih, Banyak. berat sih ya. Karena kan
Ya, harta, tahta sama Wanita. wanita. Wanitanya yang dicocokkan. Ini agak apa ya? Godaan besar ya. Kita dapat harta banyak kan, pengen tahta juga. Udah dapat tahta sama harta, pengen wanita Wanita lagi. juga gitu kan kayak. Astaga. Ya, memang ada susah sih kayak gitu. Ya, cobaannya rada berat lah di Indonesia ya kan ya. Karena saking kaya ya gitu. Gitu. Cynthia 300M urus kan izin nih. Gas. Langsung tuh. Saya juga belum pernah lihat duit 300M sesuai apa ya. Sebulan satu kali sebelumnya kita cipta ini. 1M aja belum pernah lihat. Saya kalau punya 1M pertama kita berangkat berempat umroh. Wih, gas. Gas. Boleh bawa pasangan nggak? Lunjak aja. Lunjak aja. Oke guys, jadi bahan renungan ya teman-teman penonton dan juga para masyarakat di luar sana dan pemerintah di luar sana gimana ya? Sebenarnya apa sih? Sebenarnya kita ini lebih nggak terlalu berani bicara sih. Takut tiba-tiba hilang dari dunia. Ngomong sih nggak mau tablet. Nggak ada DF-nya ini. Mending Iya ya sponsor kita di sini ada banyak semua. mending login dah. Ya, jadi ya para penonton, masyarakat dan pemerintah di luar sana bahwa kita sebenarnya cuma diskusi aja pada malam hari ini. Tidak ada tujuan untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun ya. Betul. Kita kan namanya juga mimbar akademik ya kan ya. Kita mencoba membuka diskusi terkait Nah, kenapa fenomena yang terjadi gitu kan ya. Pokoknya harus mimbar akademik? Karena kan dibawa-bawain akademik ya. Tadi Aldi kan ekonomi ngomongnya ya kan. Saya ngomongin Otak saya nggak nyampe soalnya. Cicak. biar seimbang akademik dan Oke. ya. Jangan di luarnya sih cakep, cantik gitu kan ya. Cuman dalamnya enggak. Sumpah kosong. Saya juga ngaku kosong sebelum bapak yang bilang saya jangan duluan. Enggak sih, itu pinter aja sebenarnya. Males aja. Males aja. Takut, bener takut sih. Takut juga ya kan dikit-dikit hilang di sini ya. Nikah belum ya kan, apa belum. Iya. Punya duit 1M, punya duit 1M belum. Iya, kok udah umroh? Ih, ngomong berempat kita ya. Iya. Berlima ya. Berarti berenam dong. Oke. aduh. Dan mudah-mudahan pemerintah Bisa lebih bijak lagi dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusianya. Oke, mari bersama-sama kita kawal dan antara dan juga tabungan emas pemerintah Indonesia saat ini ya kan. Kita mudah-mudahan support bisa dulu aja ya, support dulu aja. ditangkap sampai ke akar-akarnya tuh. Amin. Mumpung bulan Ramadan teman-teman. Nah, Setannya pada di kurung. closingan. Closingnya. Oke. Siapa closing? Silakan. Silakan sih dia closing. Kayak gini aja kita ngomong setengah jam ya. Iya, Lebih. lebih bisa nih. Closing dulu bareng minum dulu. Silakan. Aus. Aus. Capek jadi Capek. ngomongin Indonesia. Indonesia the best. Indonesia maju terus ya kan. Closing. Oke. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan random tapi juga masih menyangkutkan dengan Akademi di Mimbar Akademi. Kayak gimana? Oke.